Haleluya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita tentu bersyukur pada pagi menuju siang hari ini kita bisa menikmati setiap hari kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, tema firman Tuhan pada hari ini, minggu ini, yaitu otoritas sang hamba. Otoritas sang hamba. Saudara-saudaraku, apakah merasa hari ini bahwa saudara adalah hamba Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara merasa hari ini hamba Tuhan? Wah, ini nggak yakin deh ini. Jangan begitu dong. Saudara-saudaraku harus yakin bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, bahwa saudara adalah hamba-hamba Tuhan, yang mana saudara dan saya dipakai sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Amin. Haleluya. Ternyata saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang bertemakan otoritas sang hamba. Ini sesungguhnya menunjuk kepada bahwa sang hamba itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, saya, kita semuanya ini adalah hamba. Tapi yang namanya sang hamba hanya satu, yaitu Yesus. Jadi saudara dan saya bukan sang hamba, tapi saudara, kita semuanya adalah hamba. Saudara yakin bahwa saudara adalah hamba Tuhan? Haleluya. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini didasarkan kepada Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada satu pengalaman di dalam satu pertemuan. Di situ disajikan makanan. Di satu pertemuan lagi juga hal yang sama, disediakan makanan. Tapi di pertemuan yang satu ini, makanan itu juga tersedia, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sehingga ketika menikmati makanan itu mengalami kekurangan. Tapi di satu tempat ini tidak banyak, tidak sedikit. Jadi sehingga semua mendapat bagian, tapi satu-satu saja. Ketika dia pulang, makanannya sampai di leher saja katanya, karena kurang. Tapi yang satu lagi ini makanannya berlimpah, dan mereka semuanya bersukacita. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berlimpah. Ayatnya panjang. Saudara suka yang mana? Karena itulah berkat yang berlimpah tadi. Jadi saudaraku, kalau nggak suka dengan firman yang panjang, saudara pendekin sendirilah. Oleh karena itu kita akan baca bergantian. Sukacita ya. Haleluya. Ini Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membaca ayat yang ke-12, saudaraku melanjutkan sampai dengan ayat 28. Kita baca. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Yebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang berkata jahat, orang itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, nats yang baru saja kita baca ini berbicara tentang Tuhan kita yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, dari pembacaan firman Tuhan ini, setan pun mengakui dia dan berkata yang kudus dari Allah. Saudara dan saya ini adalah umat Tuhan. Rugi kalau kita tidak berkata dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setan saja mengakui. Artinya kita bukan setan. Apalagi kita gitu. Setan saja ngakui. Apalagi kita yang bukan setan. Saudara-saudaraku, dalam nats ini berbicara dalam kisah di pasal 1 ini. Coba kalau di slide yang kedua saya tuliskan di sana, setelah dibaptis Yesus segera dibawa roh ke padang gurun di mana ia tinggal selama 40 hari dan dicobai oleh iblis. Setelah itu ia mulai memberitakan Injil di Galilea, mengajak orang untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat, enggiken katanya. Yesus memanggil murid-murid pertamanya, Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Lalu kemudian di Kapernaum Yesus mengajar di rumah ibadat dengan penuh kuasa dan mengusir roh jahat dari seorang pria, membuat orang banyak takjub oleh karena otoritasnya. Saudara-saudaraku, saya yakin bahwa tema hari ini oleh Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Gembala sidang kita, untuk memilih tema yang seperti ini, otoritas sang hamba. Jadi otoritas itu dalam nats ini itulah kuasa. Itu yang disebut dengan authority. Itu disebut dengan wibawa. Artinya bahwa sang hamba itu adalah hamba yang berwibawa. Jadi Yesus itu adalah punya wibawa yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kita memperhatikan apa yang disebut dengan otoritas. Otoritas, coba lanjut di situ saya tuliskan. Otoritas itu adalah hak yang diberikan. Jadi saudara dan saya itu punya hak dari surga. Apa salah satu haknya? Ngusir setan.
maka saudara kalau kesetanan tinggal usir saja. Karena saudara dan saya punya otoritas ternyata untuk itu. Bukankah Tuhan berkata bahwa roh yang dalam diri kita jauh lebih besar dari semua itu? Tapi kenapa banyak orang kesetanan? Karena nggak ada roh Allah di situ. Sudah aku dikasih Tuhan. Ternyata kita punya kuasa itu. Dan ini dikatakan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, yang dimiliki saudara, yang saya miliki, kita miliki semuanya. Dan itu datangnya dari Tuhan, dan itu membuat kita bisa mengambil suatu keputusan. Kalau nggak ada kuasa, bagaimana bisa mengambil keputusan? Dan biasanya mengambil keputusan itu adalah pimpinan. Biasanya adalah ketua, biasanya adalah bosnya. Maka saudara bisa mengambil keputusan, maka saudara dan saya, kita adalah bos. Jangan lupa, terlalu tinggi kita di angka Tuhan. Bahkan dia pernah berkata kepada wanita yang sakit pendarahan itu, anakku, imanmu menyembuhkan. Jadi saudara dan saya adalah anaknya dia. Dan ini berkata, kalau kita lihat di sini di ayat di Markus 1 ayat 12-28 itu saya coba lihat. Namun dalam konteks ini di Markus 1 ayat 12 sampai 28, kuasa otoritas Yesus menunjuk kepada kuasa yang dari surga, di mana ia miliki itu untuk mengajar, di mana ia miliki itu memerintah roh jahat keluar dari pria itu, di mana ia miliki itu untuk melakukan mukjizat. Karena kalau kita perhatikan nanti Bapak Ibu Saudaraku, pasal 2, pasal 3 semuanya itu Yesus melakukan mukjizat. Dan di situ membuat orang banyak takjub, kagum, karena berbeda dari para guru Yahudi atau ahli-ahli Taurat. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, ini berkisah atau bercerita bagaimana otoritas sang hamba itu, yang sesungguhnya juga itu diberikan kepada kita. Jadi saudaraku, kita semuanya punya hak, dan kita diberikan kuasa itu. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan mandat, dengan otoritas, dengan wibawa yang dari sorga itu. Maka jangan hinakan dirimu dengan cara menghilangkan wibawa itu. Memang engkau dan saya di mata orang mungkin tak ada wibawamu, tapi di mata Tuhan engkau adalah orang yang berwibawa. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah gambar diri dari Allah itu. Maka saudara jangan hinakan diri itu. Otoritas ini, authority ini adalah wibawa. Dan kalau coba saya lihat di dalam teks asli dan pembahasan yang lain dikatakan power. So if you have the authority, you have the power. Kalau sudah ada power, sudah ada kekuatan, sudah ada kuasa, langkahmu pun menjadi tegak. Nanti kalau nggak ada power dari iman kita, imanmu, imanku, iman kita akan luntur seperti ekor ikan mas. Tapi saudaraku, jika power itu ada, bahkan dalam istilah lain dikatakan saudaraku moral autentik. Ini bicara juga moral. Jadi ternyata moral kita juga itu bagian daripada wibawa. Makanya kalau anak Tuhan gak punya moral, gak ada wibawanya itu. Ternyata ini juga berkaitan dengan etik, berkaitan juga dengan sopan santun.
berkaitan juga dengan integritas. Maka kalau ngomong kita nggak bisa dipegang, kau menghina Tuhan, saya menghina Tuhan, kita semuanya menghina Tuhan. Maka Tuhan bilang dalam Alkitab, katakanlah ya jika ya, katakanlah tidak jika tidak. Tuhan tidak pernah berkata, silakan perkeruh suasana, gak ada itu. Tapi mengapa saudaraku, manusia suka sekali memperkeruh suasana? Yang kecil jadi besar, yang besar jadi besar, makin hitam. Biarlah yang hitam menjadi hitam. Apa lanjutannya? Kalau kau lagu dunia apa? Tapi kalau ku telah mati, lanjut dulu. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Cius, you have done it? Saudaraku, itulah wibawa. Jadi kalau kita bicara pun tak ada etika, pelintat-pelintut, hilang wibawamu walau badanmu besar. Saya bilang kepada anak saya terlalu kejam ngomongnya sama anak saya. Cuma sindiran halus tapi ternyata menyedihkan hatinya. Saya bilang begini, nah, kalau kepala besar, otak harus besar, saya bilang. Dia bilang kepada saya, emang papi sudah lihat otakku besar atau kecil? Aku tahu hatinya sebenarnya. Dan dia bilang kepada saya suatu saat begini, Pak, jangan bilang gitu dong, kan aku cantik. Pasti otakku itu cerdas. Nggak kecil Pak, katanya. Iya, bagus, saya bilang begitu. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini berkata kepada kita, jika kita memiliki power ini, jika kita memiliki otoritas itu, authority itu, maka apa yang terjadi saudaraku? Ada satu perkataan dikatakan strength, liberty, kuat, merdeka. Ternyata yang bisa memerdekakan kita itu adalah wibawa surgawi. Yang bisa memerdekakan kita itu adalah wibawa Kristus. Yang bisa membuat kita bebas itu adalah kemerdekaan yang ada dalam otoritas Yesus. Makanya Allah berkata kepada Yesus, di bawah kakinya semuanya kuletakkan dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saya berpikir-pikir itu tobat deh Tuhan sendiri. Saudaraku, kadang-kadang kita ini kan kagum sendiri dengan diri kita kan. Pernah nggak kagum dengan diri sendiri? Saya pernah kagum dengan diriku, sehingga saya seakan-akan manusia paling pintar tingkat dewa di dunia ini. Firman Tuhan bilang, siapakah engkau, katanya? Ya ampun. Lalu ku jawab, aku adalah biji matamu. Iya. Aku minta dulu, kayaknya suaranya Pak Martin. Mana Pak Martin itu? Buat dulu rapnya dulu Pak Martin dulu. Siapakah suaranya bagus deh. Duet dulu. Dari situ aja, 1, 2, 3. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu, biji matamu. Oh ya, tepuk tangan Saudaraku, ternyata kita ini sangat spesial loh.
Apalagi yang membuat kita lebih spesial kalau kuasa itu ada pada kita, kalau urapan itu ada pada kita. Wow. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ini ada pesan Tuhan di sini. Dia bilang begini, saudaraku, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Amin. Kita ada punya kuasa itu. Kalau kalajengking mah kecil banget, tak mati. Kalau ular apalagi anaknya begini mati, kecuali ular piton ada di situ. Tapi saudaraku, dari semua apa yang Tuhan bilang, ada satu makna luar biasa di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Kalau kita lihat tadi dari ayat 12 sampai dengan ayat 28 itu, kita melihat sebenarnya intinya ke situ, karena Yesus menjadi saksi. Jadi Yesus bersaksi itu dengan kuasa. Maka dikatakan the authority. Jadi intinya saudaraku, kalau kita punya kuasa itu pada dasarnya berbicara mengenai bagaimana kita menjadi kesaksiannya. Saudaraku, kita belajar bersama-sama, kita lakukan. Hari ini saya tidak menggurui, tapi karena kita sama-sama ternyata saksi Kristus, kita belajar, kita lakukan, kita berjuang dan sebagainya. Sehingga saudaraku, di peralihan ini saya tegaskan kembali, di mana ia otoritas sang hamba. Otoritas sang hamba. Saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaannya begini. Lanjut, bagaimana pesan Injil Markus 1 ayat 12 sampai 28 mengenai otoritas sang hamba, bagaimana kita mengaplikasikannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita simak, kita renungkan supaya kita bisa menikmatinya. Apa kata Markus 1 ayat 12 sampai 28. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan di daerah Tamberencana, ini ada satu kawan saya. Sebelum saya naik mimbar, dia sediakan kopi untuk minum saya. Sorry Pak Gembala, bukan berarti hari ini aku minta kopi. Dan dia bilang begini, dia sudah bawa dari rumah. Lalu minum kopi kan Pak Pendeta? Iya. Dia kasih ke saya. Dia tuangkan. Dia bilang, minumlah. Setelah itu saya minum. Kedua kali dia bilang, Pak Pendeta, coba jangan langsung minum kopinya. Dia bilang, saya ini kan Jane Sirait ini kan orangnya polos, tapi bukan poltak ya. Kalau poltak itu polos tak? Iya. Tapi ini polos. Lalu saya turutin saja minum. Dia bilang, jangan telan. Ya saya ikut aja, jangan telan. Coba dulu tahan di mulut, lalu nikmati dulu, kluk-kluk dulu, jangan telan. Terus setelah itu, nah berapa lama coba tahan dulu, mungkin dia 5 sekitar setengah menit begitu ya. Lalu dia bilang, telan. Saya telan. Saya pikir, Pak Pendeta ini maksudnya apa sih gitu. Lalu dia bilang kepada saya, Bang, dia bilang, ada apa? Nikmat enggak kopinya itu? Bisa enggak engkau rasakan kalau kopi itu ditahan dulu, diolah dulu di mulut? Nikmat enggak? Baru saya nyadar, nikmat. Saya bilang, gitu ya. Mau saya begini kawan-kawan, ketika nanti saya jelaskan firman Tuhan ini, jangan langsung telan, kunyah dulu. Kalau nasi, coba kunyah lama dia. Guru saya bilang 24 kali di kiri, 24 kali kanan, nanti keluar gulanya katanya, manisannya. Benar juga. Jadi makanya firman Tuhan itu jangan langsung telan ya. Simpan dulu, kunyah-kunyah dulu,
Baru setelah itu saudara dan saya pasti tahu nikmatnya firman Tuhan itu. Ada lagunya kan? Kecaplah dan lihatlah, kan begitu. Nikmati dulu, jangan langsung telan. Taruh dulu di mulut. Nanti Pak Yobi kalau minum kopi coba ikuti teori. Minum, jangan langsung telan. Taruh dulu di sini. Pasti tahu rasa kopi kayak apa. Firman juga begitu. Pasti tahu rasa firman kayak apa. Wow, pesan Injil Markus 1 ayat 12-28 nih mengenai otoritas sang hamba dan bagaimana kita mengaplikasikannya. Saya temukan agak panjang saudaraku. Ini pesan yang ada dalam Markus 1 ayat 12-28, tapi saya coba ambil dari ayat 9-11 saudaraku. Yang pertama, kalau kita bicara otoritas, otoritas itu datang dari Tuhan. Jadi saya coba memperhatikan bagaimana Yesus dalam konteks ini di pasal 1 ayat 9 itu, Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Tapi dalam nats ini ayat 11 itu dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saya coba teks aslinya, kata berkenan itu ternyata artinya kesukaan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yesus ayat 10 dikatakan pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu Allah berkata, aku berkenan. Jadi saudaraku begini, supaya saudara dan saya punya otoritas itu, maka awali dengan mencari Tuhan. Awali dengan melakukan kesukaan Tuhan. Awali dengan melakukan perkenanan Tuhan. I am well pleased. Eudokesa, yang artinya adalah berkenan dan Tuhan suka. Jadi saudaraku, Yesus ternyata melakukan apa yang Tuhan suka. Ketika Yesus melakukan itu, maka Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku suka melihatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mencari atau ada di sini, kalau saya perhatikan bagaimana Yesus, ia mencari dulu kehendak Tuhan, ia mencari dulu kesukaan Tuhan, ia mencari dulu apa yang berkenan kepada Tuhan. Lalu arti daripada eudokesa ini adalah menyenangkan. Ternyata kalau ada otoritas itu menyenangkan. Orang dia ada kuasa kok memerintah, dia nggak diperintah-perintah, senang tapi tanggung jawabnya besar. Yesus itu senang dia tapi tanggung jawabnya besar. Mana buktinya? Dia harus berikan nyawanya di kayu salib. Dia harus serahkan itu. Tapi dalam pemahaman ini juga berkata menjadi orang baik. Saudaraku, apakah saudara sudah orang baik? Ada pernah mahasiswa berdebat dengan saya. Dia bilang begini, baik belum tentu benar, dia bilang. Ya, tapi kalau baik di hadapan Tuhan, apakah sudah benar? Dia bilang, sudah benar. Kalau kau baik di hadapan saya, kau tidak benar. Tapi kalau kau baik di hadapan Tuhan, kau benar. Artinya Bapak Ibu, cari perkenanan Tuhan. Jangan cari perkenanan manusia. Cari. Jadi menjadi orang baik itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ukuran orang baik adalah
saudara menyenangkan hati Tuhan, baik bagi Tuhan itu sama dengan benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara dan saya, kita semua tidak baik sama Tuhan, maka kita bukan orang baik. Tapi anehnya firman Tuhan, dia bilang begini, bagaimana engkau baik kepada Allah yang tidak kau lihat itu, sementara yang di hadapanmu kau enggak kasihi, katanya. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, baik kepada orang itu harus seperti baik kepada Tuhan. Itulah yang benar. Dan Alkitab berkata, itulah yang Tuhan suka. Jadi lakukanlah yang Tuhan suka, supaya diberi wibawa itu, wibawa surgawi. Wow, senyum-senyum surgawi. Ada satu ini orang tua, dia janji kepada saya, nanti Bapak kalau khotbah di tempatnya Gimbi, Pendeta Adolf Bastian Butar-Butar, saya mau datang dengan khotbah Bapak, katanya. Ada neko acan yang datang. Saya pikir dia berdusta kepada saya, ternyata dia hadir hari ini. Tepuk tangan dulu buat dia. Baca, jangan lari-lari lagi. Bapak di sini nanti ambil persembahan minggu depan, minggu berikutnya. Cari perkenanan Tuhan, jangan cari perkenanan manusia. Jangan-jangan Tuhan suruh kuacan di sini, mengabdi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, yang kedua, saya tahu hatimu. 6 poin kali 5 menit, 30 menit. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, Yesus di ayat yang ke-12 sampai 13 ini coba kita perhatikan, itu kurang satunya. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, hidup di tempat yang sulit, padang gurun. Yesus sang hamba itu, ia hidup di tengah nano-nano padang gurun. Di situ ada iblis, di situ ada malaikat, di situ tidak ada air minum, di situ panas terik. Saudara, saya mau katakan begini, coba berikutnya. Ini kalau saya perhatikan juga, ternyata Yesus di ayat yang waktu dia mengajar di rumah ibadat, di situ juga ternyata ada roh jahat. Jadi di padang gurun yang luas, ini menyatakan tempat yang luas, katakanlah seperti yang ada di terminal ini. Ya mungkin di sana tempatnya malaikat, di pojok sana tempatnya iblis, di pojok sana pencopet, kan begitu. Yesus ada di tengah-tengah seperti itu, dan saudara dan saya pun ada di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Itu namanya padang gurun dan banyak cobaan. Saya tadi lewat di situ, ada 2 orang perempuan cantik-cantik, yang satu merokok, yang paling cantik. Saya bilang kepada istri saya, cantik dia ya, tapi dia merokok, kan begitu. Dosa tidak, aku tidak bicara masalah dosa, tapi aku melihat sayangnya dirimu sebagai tubuh yang diberkati Tuhan harus hancur seperti itu. Saudaraku, banyak godaan, banyak cobaan itu. Yesus ada di padang gurun itu, gak ada uang di situ, gak ada makanan di padang gurun. Orang dia berpuasa kok, tapi ternyata kesulitan itu punya waktu. Dia hanya sulit 40 hari saja. Jadi saudaraku, kalau kita pun ada di padang gurun itu akan berakhir.
Tak selamanya mendung itu kelam. Ada terbit matahari, janjinya seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat. Walau ada awan menutupinya, matahari tetaplah matahari. Ketika awan akan pergi, ia akan bersinar kembali. Jadi bagi saudaraku, kalau ada penderitaanmu di padang gurun, ingat, ada waktunya akan hilang itu. Yesus itu mengalami kok, cuman 40 hari saja, lewat, berakhir dia. Memang di situ ada banyak pencobaan, ada godaan, namun tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mana buktinya? Ada malaikat di padang gurun yang melayani Yesus. Dikatakan di sana dia come to eat at table. Artinya dia menyediakan hidangan, to serve, menjaga kita. Ketika kita di padang gurun, dalam persoalan apapun, ingat Allah tak pernah meninggalkan. Dia hanya coba 40 hari, artinya menyatakan terbatas. Apalagi Bapak Ibu Saudara, aku percaya namanya baptisan api. Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Aku baptis kamu dengan air, tapi dia baptis dengan roh dan api. Api itu adalah gambaran penderitaan yang kita alami bukan karena dosa. Lihat Ayub, itu contoh baptisan api. Lihat Daniel, saudaraku, yang mengalami penderitaan bukan karena dosa, bukan karena kesalahannya, tetapi itu akan berakhir. Tuhan hanya menguji kemampuan kita yang Dia tahu malaikat ada di sini. Sekalipun engkau jatuh, tapi engkau tidak sampai terjatuh. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Semuanya akan berakhir. Mungkin sampai hari ini saudaraku kita semua sedang di padang gurun, tapi mungkin padang gurun tinggal beberapa bulan lagi engkau akan masuk ke danau Galilea. Bukankah itu yang kita perhatikan di ayat yang berikut? Coba kita perhatikan ayat berikut, yaitu setelah pencobaan di padang gurun, maka Yesus tampil di Galilea. Coba lihat poin berikut. Di Galilea, tampil diri untuk melayani Tuhan. Ini kalau coba perhatikan baik-baik, Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Masih ada tugas berat, tapi kehidupan sudah berubah. Yesus di padang gurun yang menyajikan itu, yang tidak ada air, yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada harta. Tetapi setelah itu Yesus tampil di Galilea. Galilea itu adalah tanah yang subur, ada airnya. Dikatakan danau Galilea. Di sana kematian Tuhan bawa kepada kehidupan. Kalau kau di padang gurun hari ini, bulan depan Tuhan bawa engkau ke Galilea. Tapi Tuhan bilang, tampil diri, jangan tampil semau sendiri. Tunggu waktunya Tuhan. Apakah Yesus tidak bisa tampil sendiri? Bisa. Tapi Dia tidak mau, dan Dia berkata, kehendakmu yang tunggu sesuai waktunya Tuhan. Tunggu, jangan buru-buru. Aku kalau lihat Mbak Tata ini, kalau pimpin puji-pujian, roh saya itu seperti wah. Nyanyi dulu kau deh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. terus kayak nyanyi cek. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jangan paksa diri, tunggu. Kita mesti tunggu.
di mana engkau tampil. Kok pendeta tampilnya di kafe? Nggak jelas. Mahasiswa teologi tampilnya di losmen. Ya ampun. Ngapain kau di situ? Lagi. Kau menghirup udara segar atau menginjil? Menginjil. Plus. Jangan plus. Nggak boleh menginjil. Menginjil, Pak. Iya. Kenapa menginjil? Tuh lihat tuh. Itulah rindunya Tuhan. Inilah rinduku menginjil. Iya kan? Bilang dulu. Inilah rindu menginjil. Melakukan yang Allah suka. Bukan suka-sukamu. Bukan suka-sukamu. Bukan suka-suka kita. Tapi suka-sukanya Tuhan. Seperti lagu waktu kau nyanyi di kamar mandi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Bukan suka-suka kita. Tapi tampil diri untuk melayani Tuhan. Wow, bukankah itu yang dilakukan Yesus ketika dia memperoleh otoritas itu dari Bapaknya? Maka Bapak Ibu Saudaraku, tampilkan diri Anda seperti Yesus tampil di Galilea. Walau dia ada pendidikannya di padang gurun, Tuhan hajar dia di padang gurun, tapi ubahkan menjadi di Galilea yang banyak ada di danau Galilea. Ada kehidupan. Makanya nomor 4 itu Bapak Ibu Saudaraku, berdasarkan nats ini, coba lihat, tampilkan dulu 4. Jangan main sendiri. Kita butuh kerjasama. Kita butuh kawan untuk tambah kekuatan. Mana buktinya? Coba lihat nats ini kembali. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yohanes ditangkap, tidak ada lagi yang memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Tapi tampuk itu dipegang kembali oleh Yesus dan ia tampil di Galilea, beritakan itu kerajaan Allah. Tapi Yesus menyadari dan mengatakan kepada kita, bukan hanya Yohanes manusia, masih ada Andreas, masih ada Simon, masih ada Yakobus, masih ada Yohanes anak Zebedeus. Makanya Bapak Saudaraku, kalau saudara tidak mau pelayanan, Tuhan bukan kekurangan orang. Hilang 1, lahir 4. Yohanes pergi, dia dapat 4 orang lagi. Allah tak kurang orang. Saudara kalau nggak mau beribadah, nanti Pak Gembala kalau nggak ada isi gereja kita, setiap kursi taruh semua batu bata. Kenapa demikian? Tuhan ganti batu bata jadi orang. Kalau nggak bisa lagi, pakai batu bata membangun gedung ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata untuk itu butuh sinergi. Ini bicara efektivitas. Berarti kalau kita punya otoritas surgawi itu kita menjadi manusia yang efektif, iya. Kalau kita punya otoritas dari surga itu kita menjadi manusia yang efisien, iya. Berarti hidup kita efektif, hidup kita efisien apabila punya otoritas dari surga. Hilang 1, ada 4. Nggak boleh sendirian. Apakah Yesus tidak bisa melakukan itu? Bisa. Tapi dia mau tunjukkan ke kita. Makanya nggak boleh melukai kawan. Jangan lukai temanmu. Yesus tak melukainya. Ikut aku ya. Ikut aku ya. Tapi lihat di situ, di nats itu, Yesus itu nggak berhenti. Dia bilang di nats itu ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea,
telusurilah danau kehidupan itu. Jangan berhenti melangkah. Melangkahlah, melangkahlah. Pasti dapat jiwa, pasti dapat kehidupan. Dan coba kita perhatikan lagi di ayat berikut itu. Coba saudara lihat ya. Kita di ayat 16. Tapi coba lihat ayat yang ke-19. Dan setelah Yesus apa dikatakan? Meneruskan perjalanannya. Sedikit lagi. Nggak banyak-banyak. Sedikit lagi. Dia nggak berhenti. Melangkahlah terus. Yesus terus berjalan. Ada tuanya. Diperhadapkan sekarang antara padang gurun versus danau Galilea. Tuhan bilang, sedikit lagi. Saudaraku, sedikit lagi kita dapat bintang itu. Sedikit lagi kita dapat matahari itu. Jangan mundur dari Tuhan. Maju terus. Mana buktinya kalau maju terus? Melayani Tuhan. Mungkin engkau main bass tidak sehebat yang lain, tapi engkau dipakai Tuhan. Suaramu tidak sebagus suaranya Sophia Lajuba. Mungkin cempreng seperti suaraku, itu pun dipakai Tuhan. Mungkin engkau tidak segagah George Foreman. Mungkin engkau hanya segagah gembala kecil. Tuhan memakai di situ. Teruslah melangkah, terus melangkah. Yesus berkata, sedikit lagi. Dia katakan, saya ulang kembali baca ya. Ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi. Melangkahlah. Yang kelima, ingat rumah Tuhan. Ibadah dan melayani. Kok sampai ke sini Pak Pendeta? Itu yang saya temukan di sini dan diajarkan oleh Roh Kudus. Ayat 21, 28 itu saudaraku. Di situ dikatakan begini. Mereka tiba di Kapernaum. Menarik loh. Padang gurun Galilea ada kehidupan. Di Kapernaum ada rumah Tuhan. Ending hidup kita rumah Tuhan. Bukan padang gurun, bukan Galilea. Ending hidup kita rumah Tuhan. Apa dikatakan di sana? Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada di antara kita yang malas-malas beribadah, engkau kehilangan kuasa Tuhan. Dan ternyata, coba saudara lihat lagi, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka bagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Banyak orang pintar, banyak yang hebat, banyak teolog dan sebagainya, tapi pastikan kita punya kuasa itu tidak. Kalau itu ada, engkau akan menjadi suami yang berwibawa. Kalau itu ada, engkau akan menjadi istri yang berwibawa. Sebagai istri, lihat senyummu saja, suamimu sudah gemetar. Ada apa? Terlambat gaji bulanan. Serahkan itu. Sebab istri itu penuh dengan wibawa, karena dia adalah bendahara yang berwibawa. Masuk boleh, keluar jangan. Tapi kalau kau berhutang 1.000, dia akan tuntut mana kembaliannya. Tapi lihatlah akhir perjalanan ibadah dan melayani. Kapernaum, disitulah rumah Tuhan. Apapun yang terjadi, pergilah ke Kapernaum. Dari padang gurun, melangkah menelusuri sampai ke Galilea. Tuhan bilang, kau sudah sampai di Galilea. Melangkahlah sedikit lagi, kau akan sampai di Kapernaum, di rumah Tuhan.
di depan lampu itu, lewat dikit lagi. Ada King di situ. Haleluya. Kocan, jangan hanya di Pasar Baru. Melangkah dikit lagi, ada King Mi. Jangan mampir di tempatnya si Yunus itu. Dikit lagi ada King Mi. Intip-intip jam kapan. Kalau aku khotbah harus datang. Gak boleh gak datang. Amin. Haleluya. Otoritas sang hamba untuk melayani. Jadi kita melayani, kita melakukan sesuatu. Itulah gunanya otoritas. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata ada dampaknya. Apa dampaknya? Coba nomor 6. Nggak boleh panjang-panjang, nanti Pak Gembala gini-gini lagi nah. Tapi nggak seperti itu dia. Aku tahu hatinya. Pasti dia bilang, kalau hitam kata abang hitam lah, kalau putih kata abang putih lah, pasti dia bilang gitu. Ya semuanya putih. Dampak otoritas itu apa? Coba lihat saudara. Ia mendatangkan pemulihan hidup. Jadi kalau tadi di padang gurun ada iblis, ternyata di rumah Tuhan pun ada juga yang kerasukan roh jahat. Seperti orang ini. Jadi pastikan saudaraku, rohmu roh dari surga, bukan roh jahat. Tapi tentu dengan melihat bacaan si ranjang punya wibawa dari surga, maka roh dalam dirimu sudah keluar kontak-kontak. Amin. Kalau nggak dijawab berarti rohnya masih nyimpan. Lalu yang berikut, apa dampaknya lagi saudaraku? Di samping kita dipulihkan oleh kuasa itu, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, oleh kuasa dalam nama Yesus, maka terjagalah integritas kita. Iblis berkata begini, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ada pengakuan, Yesus tetap punya integritas karena kuasa itu. Jadi kalau kita punya kuasa, pasti punya integritas, pasti punya jati diri. Lalu yang ketiga, saya perhatikan, keberadaan, kehadiran Yesus mendatangkan kekaguman, mendatangkan sukacita. Coba Bapak Ibu Saudaraku kita lihat ayat ini supaya coba kita lihat ya. Ayat yang ke-27, lihat. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Tersebarlah kehidupan tentang Yesus di daerah kehidupan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita punya wibawa otoritas. Di mana kita ada, pasti mendatangkan sukacita, pasti mendatangkan kagum, pasti mendatangkan senang. Makanya kalau saya lihat seperti tadi datang hambanya pengacara ke depan, siap bang katanya, kulihat ada sukacita surga dalam diri. Dia bilang, abang makin muda katanya. Mau bilang pada dia, jangan didengar sama ibu, mau bilang begitu. Tapi tidak apa-apa, udah aku sampaikan. Dia sudah dengar lagi, aku tafsirkan begitu. Makanya kalau orang-orang di Kimi itu, kalau foto-foto gimana cara fotonya? Gini ya? Gimana? Gini? 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 Aku kasih yang ini aja. Coba lihat dulu. Slide berikut. Otoritas Yesus sebagai hamba membuat semuanya berakhir dengan sukacita. Ada amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Demikian firman Tuhan saudaraku. Intinya adalah kita milikilah otoritas itu supaya kita punya wibawa. Amin. Haleluya. Mari berpujian kita berkati dalam Tuhan. Haleluya Yesus.
ku telah mati dan tinggalkan